Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai satu mata kuliah, analisis dan perancangan sistem informasi. Untuk kali ini, part yang sekarang kita bahas adalah tentang konsep sistem informasi. Konsep sistem informasi seperti menurut Hussein dan Wibowo ialah seperangkat komponen yang saling berhubungan serta memiliki fungsi untuk memproses, mengumpulkan, menyimpan, serta menyebarkan informasi guna mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Sistem informasi terdiri dari informasi yang memuat tentang manusia, tempat, serta komponen yang ada di dalam organisasi maupun lingkungan yang melingkupinya. Lalu fungsi sistem informasi apa saja? Yang pertama adalah mengumpulkan data. Fungsi pertama dari sistem informasi ialah menjadi suatu tempat untuk mengumpulkan data yang telah dimasukkan atau diinput oleh seorang pengguna dalam suatu institusi atau organisasi. Input data ini menjadi sumber utama agar sistem informasi dapat berjalan dan berlangsung dengan baik dalam suatu organisasi atau institusi secara operasional. Itu fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebagai penyimpanan data atau menyimpan data. Selain mengumpulkan data yang telah diinput, sistem informasi juga memiliki fungsi untuk menyimpan seluruh data mentah di dalam sistem untuk diproses secara sistematis. Penyimpanan data yang ada pada sistem informasi berlaku bagi seluruh data, baik data yang relevan ataupun tidak. Akan tetapi fungsi dari sistem informasi ini akan sangat menentukan proses dari pengolahan data hingga menjadi suatu informasi. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan luaran informasi. Setelah semua jenis data telah tersimpan dalam periode tertentu, maka sistem informasi akan berfungsi untuk dapat menganalisis data hingga menjadi luaran atau output informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengguna dari suatu sistem informasi tentu saja akan memiliki beberapa formula untuk dapat memproses pengolahan data hingga nanti akan dihasilkan suatu informasi secara relevan untuk kebutuhan. Lalu, selain ketiga fungsi tadi, sistem informasi yang telah dijelaskan di atas tadi, ada pula beberapa fungsi lain dari sistem informasi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas serta pengalaman dalam pengelolaan sistem informasi dengan logis dan kritis. Yang kedua, dapat meningkatkan produktivitas kerja yang ada pada seluruh stakeholders. Yang ketiga, dapat menganalisis serta meminimalisir terjadi suatu kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat, memberi aksesibilitas yang baik pada pengguna. Yang kelima, mampu mencapai tujuan perusahaan, organisasi, atau institusi dengan cepat sesuai dengan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, mampu mengontrol aliran informasi serta menerima umpan balik. Lalu, ciri sistem informasi. Sistem informasi memiliki 4 ciri-ciri, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, baru. Artinya, adalah suatu sistem informasi yang didapatkan adalah informasi yang baru serta segar bagi penerimanya. Kemudian yang kedua adalah tambahan merupakan informasi yang ada pada sistem informasi dapat diperbaharui ataupun diberikan tambahan pada informasi yang sebelumnya telah ada. Yang ketiga, kolektif. Ciri ketiga ini artinya adalah informasi yang ada dapat menjadi koreksi dari informasi yang salah yang diinput sebelumnya. Yang keempat adalah penegas, adalah ciri keempat dari sistem informasi yang artinya bahwa sistem informasi dapat mempertegas informasi yang ada sebelumnya. Lalu kita bicara tentang komponen sistem informasi. Yang pertama adalah perangkat keras komputer. Komponen utama dari sistem informasi ialah adanya perangkat keras berupa komputer serta perangkat kabel dan lainnya. Pada umumnya, komponen perangkat keras komputer ini dibangun dengan sistem komputer yang terdistribusi dengan server pemrosesan paralel. Keberadaan dari server pemproses paralel yang kuat di dalam sistem informasi mampu menjangkau integrasi sistem komputer di dalam suatu organisasi atau institusi. Hal tersebut nanti akan berperan dengan otomatis guna memproses input data dari komputer pengguna menuju server utama. Pada mulanya, perangkat keras ini dibebankan oleh penyimpanan dengan ukuran yang cukup besar, yang bertujuan untuk menunjang pemrosesan dari sistem informasi. Akan tetapi saat ini, hal tersebut telah didukung oleh penyimpanan dengan basis cloud, serta dapat diakses dengan jaringan telekomunikasi internal dari organisasi tersebut atau suatu instansi.
Ini gambaran dari perangkat keras komputer, ada printer, ada portable media player, ada sistem unit, ada perangkat komputer secara spesifik ya, ada keyboard, mikrofon, mouse, kemudian ada modem, USB, dan lain sebagainya. Kemudian perangkat lunak komputer. Menjadi komponen kedua pada sistem informasi adalah perangkat lunak. Perangkat lunak atau aplikasi berfungsi untuk menjalankan pemrosesan dengan otomatis. Sistem utama dari sistem informasi berasal dari pengembangan perangkat lunak atau aplikasi tersebut. Pada umumnya, perangkat lunak dalam sistem informasi terbagi-bagi untuk sistem maupun aplikasi. Perangkat lunak yang ada di dalam sistem komputer informasi memiliki tugas untuk mengelola perangkat keras dengan program sumber daya sistem yang lain dan menjadi penyedia sarana untuk pengguna agar dapat mengontrol penggunaan grafis. Aplikasi di dalam sistem informasi umumnya memiliki bentuk dari suatu program yang telah dirancang guna menangani tugas tertentu untuk penggunanya. Salah satu contoh dari perangkat lunak ialah adanya rangkaian aplikasi dengan spreadsheet untuk pengolahan tugas yang ada dalam industri yang dibangun vertikal, contohnya perutean, penjadwalan, dan pelacakan produk. Banyak sekali aplikasi yang sudah kita lihat. Di situ ada browser ya, ada Mozilla, ada operating system, ada utility seperti Excel, PowerPoint, Doc, PDF, dan lain sebagainya, serta sistem-sistem yang berbasis terpadu. Kemudian yang ketiga adalah telekomunikasi. Guna menyinkronkan suatu informasi dengan seluruh perangkat milik organisasi, maka diperlukan adanya suatu integrasi telekomunikasi. Pada umumnya, komponen ini berupa kabel atau portable seperti koneksi dari internet lokal, area atau LAN, sensor identifikasi frekuensi radio, serta beberapa perangkat guna melacak proses produksi ataupun operasional organisasi. Sistem informasi diperlukan komponen telekomunikasi dikarenakan sifatnya yang mengumpulkan banyak data serta mengelolanya menjadi informasi. Informasi tersebut nantinya dapat diakses kembali secara integrasi oleh seluruh pengguna dari suatu organisasi. Oleh sebab itu, adanya jaringan eksklusif seperti internet mampu menunjang kinerja dari sistem informasi serta memperkuat sistem keamanan dari pihak eksternal organisasi tersebut. Ini contoh dari telekomunikasi ya. Misal ada wireless network terhubung dengan GPS, kemudian GPS terhubung juga dengan mobile worker, terhubung juga dengan wireless application processing center, lalu terhubung dengan internet, kemudian terhubung dengan server, lalu ke customer. Yang keempat adalah basis data serta penyimpanan. Komponen selanjutnya dari sistem informasi adalah basis data dan penyimpanan. Sistem informasi memerlukan basis data serta ruang penyimpanan guna membuat sistem informasi dapat bekerja dengan baik. Apabila sistem informasi tidak memiliki basis data serta ruang penyimpanan yang cukup atau baik, informasi yang dihasilkan tidak akan maksimal dan terbatas. Oleh karena itu, keberadaan basis data adalah kumpulan data yang saling terkait serta teratur dalam berbagai kriteria. Sehingga komponen ini penting untuk sistem informasi agar dapat berjalan dengan baik. Basis data dapat dicontohkan dari catatan karyawan yang ada dalam perusahaan atau instansi atau organisasi. Contoh lainnya adalah katalog produk yang pernah ada di suatu perusahaan. Database atau basis data dapat digunakan guna mendukung operasional serta fungsi manajemen dari suatu institusi dari waktu ke waktu. Dengan adanya database tersebut, basis data dapat digunakan untuk proses evaluasi atas informasi terbaru dengan data yang sebelumnya telah ada. Ini penggambaran dari basis data. Ada server yang digunakan oleh beberapa klien yang melakukan penyimpanan secara terpadu di server. Yang kelima adalah sumber daya manusia dan prosedur. Beberapa sistem informasi digunakan oleh institusi untuk proses otomatisasi, produksi maupun operasional dengan basis data yang cukup kuat. Agar dapat berjalan dengan baik, pemrosesan data memerlukan sumber daya manusia yang baik sebagai personel teknis untuk mengelola sistem informasi. Seluruh pekerja di dalam suatu organisasi harus dilatih guna memanfaatkan sistem informasi dengan maksimal. Hal ini bertujuan agar operasional organisasi dapat berjalan dengan efisien serta lebih cepat. Oleh sebab itu diperlukan adanya prosedur penggunaan maupun operasi sistem informasi oleh pengguna dalam jumlah banyak.
Selain itu, diperlukan pula pemeliharaan sistem informasi yang bertujuan untuk memproses otomatisasi jadwal penggajian, manajemen surat, produksi, dan lain-lain. Penggambarannya adalah seperti ini, jadi ada banyak sistem yang akan ditangani oleh sumber daya dan prosedurnya. Kemudian, dari penjelasan di atas, kita akan lompat sedikit mengenai diagram blok komputer. Secara teknis, kita akan membahas seperti apa gambaran dari diagram. Blok komputer adalah diagram yang dibuat untuk memetakan proses kerja dari suatu komputer. Hal ini bertujuan untuk memudahkan seseorang dalam mengenal komponen-komponen dalam CPU dan memahami alur kerja di dalamnya. Ini analoginya tidak jauh berbeda dengan analogi sistem informasi. Secara komputer kita akan memahaminya dengan skema blok komputer, dengan cara perangkat masukkan, kemudian nanti akan menghasilkan keluaran. Pembacanya adalah perangkat masukan, kemudian ada port, kemudian proses, ada bus kendali, bus alamat, bus data, memori utama, dan perangkat keluar. Gambaran dari sistem informasi dalam organisasi kurang lebih mendekati sama dengan skema blok komputer pemanfaatannya. Jadi data yang masuk, kemudian diolah, kemudian disimpan, akhirnya menjadi sebuah informasi di perangkat keluaran. Lalu, untuk kerangka kerja dalam organisasi dan sistem, itu ada penggambaran utamanya, ada 4 entitas. Pertama struktur organisasi, kemudian ada manusianya, ada people-nya, ada teknologi, ada tugas atau prosedur. Di dalam sebuah institusi atau organisasi minimal ada 4 ini yang akan saling berkomunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian untuk siklus informasinya, itu yang kita pahami yaitu pertama, kita mulai dari input, kemudian kita akan lihat prosesnya, kemudian menghasilkan output, lalu diterima oleh penerima, keputusan tindakan, hasil tindakan. Kemudian akan menghasilkan data lagi dan akan menjadi siklus lagi untuk sistem informasi. Setelah siklus tadi, kita akan membahas tentang informasi dan tahapan pengambilan keputusan setelah data dan informasi diolah. Maka ada tahap proses pengambilan keputusan dengan informasi yang diperlukan. Di sebelah kiri ada tahapan proses pengambilan keputusan dengan intelligent atau kecerdasan, ada desain perancangan, lalu ada choice. Sedangkan informasi yang dibutuhkan ada laporan status, laporan tren, hasil pencarian saat itu, model dan alat, alternatif pemecahan, berbagai skenario, dan feedback. Informasi yang diperlukan itu akan menjadi penunjang untuk pengambilan keputusan. Misal di intelijen atau kecerdasan, maka harus ada 3 hal tersebut yang menjadi faktor utama pendukungnya, informasi yang diperlukan. Kemudian untuk desain, itu ada model dan alat. Kemudian untuk choice, ada alternatif pemecahan dan berbagai skenario. Kemudian ada feedback. Terima kasih banyak untuk sesi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.